2. Selamat pagi saudara sekalian semua. Sungguh bersyukur saya boleh berada di tengah-tengah saudara, berbakti bersama dan bersuka cita bersama, memuji Tuhan, menyembah Dia, karena sungguh Dia layak untuk disembah, sungguh Dia layak untuk ditinggikan. Dan Tuhan berkenan juga pada pagi hari ini untuk berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Nah, kita ingin buka kitab kita di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-43 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-21. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Nah, saudara, kita sudah memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus nih bukan hanya berarti kita sudah menjalani 2/3 tahun, ya, dalam hal ini tahun 2025, benar kan ya, 23, tinggal sepertiga lagi. Tapi bulan Agustus ini memang adalah bulan yang sangat spesial buat pelayanan kita, buat gereja kita. Ada 3 perayaan yang kita peringati di bulan Agustus ini. Yang pertama sekali adalah anniversary dari gereja atau pelayanan kita. Ada yang masih ingat yang keberapa? Hitung sendiri dah. Udah kelewat banyak rupanya ya. Itu yang pertama, kita merayakan anniversary gereja kita. Dan sebagai gereja Indonesia, ya praktis kita gereja Indonesia, kita juga ikut merayakan yang kita kenal dengan 17 Agustus. Ada yang tahu? Hari apa itu? Hari Minggu tetap tahun ini. Tapi kemerdekaan, kita merayakan kemerdekaan kita. Dan ada satu perayaan lagi. Ada yang tahu? Yang kemarin kita rayakan bersama loh. Pada udah lupa, belum 24 jam gitu loh. Ulang tahun pastor lokal saudara gitu loh. Ini bulan Agustus memang bulan yang sangat spesial. Dan di bulan yang spesial nih Tuhan berikan pesan kepada kita dari Yesaya 43 ayat 19 sampai 21 ini. Nah, sebelum kita melihat pesan ini, saya mau ajak kita melihat sedikit background dari pesan ini. Nah, kita tahu kitab Yesaya dengan jelas ditulis oleh Nabi Yesaya sendiri ya. Di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang pertama, dia katakan, dia perkenalkan siapa dia, Yesaya bin Amos. Dan saudara, pada prinsipnya kitab ini atau tulisan ini, firman ini ditujukan kepada kerajaan Yehuda. Ya, jadi pada awalnya firman ini memang ditujukan kepada kerajaan Yehuda. Saudara ingat, saya sudah sampaikan kerajaan Israel mula-mula adalah satu, sampai kemudian setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan itu terpecah menjadi 2. Kerajaan utara yang disebut kerajaan Israel dan kerajaan selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Nah, firman ini ditujukan kepada kerajaan di selatan, yaitu kerajaan Yehuda, karena kerajaan yang di utara, kerajaan Israel itu sudah hancur. Ya, dihancurkan oleh Asiria tahun 722 sebelum Masehi. Nah, saudara, kitab Yesaya ini berisi peringatan kepada
kerajaan Yehuda, berbicara juga tentang penghakiman atau penghukuman, serta janji penebusan. Dan sangat menarik, kitab Yesaya ini terdiri dari 66 pasal. Dan kalau saudara tahu, ya, yang belum tahu jadi tahu sekarang, Alkitab kita secara keseluruhan terdiri dari berapa buku? 66 buku. Jadi kitab Yesaya ini dapat dianggap sebagai mini Bible, Alkitab mini. Dan yang lebih menarik lagi, pembagian kitab Yesaya ini sama seperti pembagian Alkitab secara keseluruhan. Ya, kita tahu Alkitab kita secara keseluruhan terdiri dari 2 bagian. Apa dan apa? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada 39 buku Perjanjian Lama dan ada 27 buku Perjanjian Baru. Kitab Yesaya 66 pasal. Kalau saudara baca pasal yang pertama sampai pasal ke-39 itu seperti Perjanjian Lama. Saudara baca nadanya itu nada Perjanjian Lama. Sedangkan dari pasal 41 sampai pasal ke-66 itu bernada Perjanjian Baru. Jadi sangat menarik, kitab Yesaya ini dapat dikatakan mini Bible. Nah, bacaan kita firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari pasal 43 yang berarti masuk di dalam Perjanjian Baru. Jadi nadanya memang nada Perjanjian Baru. Ya, saudara kalau bacain nadanya nada Perjanjian Baru, dan ayat 19 sampai 21 ini berbicara tentang sesuatu yang baru. Saat kita merayakan anniversary, biasanya yang kita rayakan adalah apa yang sudah terjadi. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Dia lakukan dan mengharapkan Tuhan melakukannya lagi. Ya, di dalam anniversary ulang tahun itu yang kita lakukan. Nah, saya mau bertanya kepada kita semua pagi ini, apakah kerinduan kita untuk Tuhan melakukan lagi seperti yang sudah Dia lakukan di masa lampau? Yang kita wish Tuhan lakukan itu merupakan satu kerinduan yang tulus, yang sungguh, atau hanya sekedar sebuah romantisme nostalgia. Karena ya masa lalu itu indah sekali. Nih, kita selalu berbicara tentang the good old days. Ya. Nah, di dalam anniversary kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Dia lakukan, dan kita berdoa, kita meminta untuk Dia lakukan lagi. Pertanyaannya, permohonan kita ini, apakah sungguh kita minta Tuhan lakukan lagi, atau lakukan seperti yang lama karena ini menyenangkan? Saudara, Tuhan senang membuat sesuatu yang baru. Dia bahkan selalu membuat sesuatu yang baru. Itu sebabnya kalau kita mengharapkan, kalau kita berdoa supaya Dia mengulangi lagi, melakukan apa yang sudah Dia lakukan di masa lalu, itu sebenarnya satu harapan yang kurang tepat. Itu suatu permohonan, itu suatu doa yang kurang tepat. Sebab Dia selalu buat sesuatu yang baru. Rasul Yohanes mencatat di dalam penglihatannya tentang bumi yang baru, tentang langit yang baru, dan Yerusalem yang baru. Saudara bisa baca di dalam kitab Wahyu.
Semuanya baru. Bahkan di dalam Wahyu pasal 21 ayat kelima, Yohanes mencatat, lihatlah, aku Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan dari hal baru. Our God is the God of new thing. Tuhan senang dengan hal baru. Dia selalu membuat sesuatu yang baru. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau dan siap untuk Tuhan membuat, untuk Tuhan melakukan sesuatu yang baru? Are we ready and willing for God to do a new thing? Sebelum saudara menjawab, saya ingin mengajak kita untuk melihat 5 hal tentang Tuhan membuat sesuatu yang baru ini. Tentang God's new thing. Yang pertama sekali saudara, sebelum kita dapat melihat, sebelum kita dapat ikut ambil bagian, sebelum kita dapat merasakan God's new thing, yang pertama sekali harus kita lakukan adalah kita harus move beyond the past. Ayat 18 yang mendahului ayat 19 yang kita baca ini katakan kepada kita demikian, firman-Nya, kata Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini bukan berbicara tentang dinosaurus dan sebagainya, saudara, zaman purbakala itu. Tapi dia berbicara tentang masa lalu. Tuhan mau kita, orang percaya, untuk melepaskan cengkraman masa lalu. Saudara, firman Tuhan ini bukan berarti kita melupakan atau mencoret masa lalu. Kalau kita lupa, kalau kita coret, kalau kita deny masa lalu, justru kita akan mengulanginya lagi. Kita bisa mengulanginya lagi. Kita bukan coret, kita bukan deny, tapi kita tinggalkan. Tuhan katakan untuk jangan ingat hal-hal yang dahulu. Dia berbicara untuk kita tidak membiarkan masa lalu itu menentukan masa kini ataupun membatasi potensi di masa depan. Future possibilities. Kita sering berpikir gak mungkin sampai ke sana karena masa lalu itu seperti demikian. Saudara, Tuhan mau kita move beyond the past. Terus berdiam, terus berkutat pada luka, sakit hati, kesalahan, dan kekecewaan, ataupun kenyamanan dan kesenangan di masa lalu dapat menghalangi kemampuan seseorang untuk menerima hal-hal baru yang Tuhan sediakan. Menggenggam masa lalu dengan erat akan menghalangi kita mengalami hal-hal terbaik dari Tuhan. Bangsa Israel setelah dibawa keluar oleh Tuhan dari penindasan dan penganiayaan di Mesir, mereka terus ingat, mereka bahkan merindukan masa lalu. Mereka merindukan Mesir. Saudara baca di dalam kitab Keluaran, mereka berkali-kali katakan, kami mau kembali ke Mesir saja. Kenapa? Karena mereka, ya di satu sisi memang mereka menderita, tapi di sisi lain mereka katakan kita punya banyak makanan. Saudara baca di sana. Mereka punya nostalgia di masa lalu yang mereka terus pegang. Keterikatan mereka pada masa lalu membutakan mereka terhadap berkat-berkat Tuhan yang akan datang. Nah saudara, kita harus berhati-hati agar tidak membiarkan pengalaman, kegagalan, ataupun kenyamanan masa lalu menghalangi apa yang Tuhan ingin
lakukan di dalam hidup kita saat ini. Yesus mengajarkan kepada kita demikian di dalam Lukas pasal yang kelima 36. Iya, Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Saudara-saudara punya baju lama yang saudara suka sekali, punya banyak kenangan, sobek ya, ke cantol, pagar sobek gitu loh. Kemudian saudara beli baju yang baru yang mirip dengan baju yang saudara suka itu. Saudara gunting sedikit untuk tambal di baju yang lama. Will it work? No. Dikatakan baju yang baru jadi koyak, jadi bolong, ya kan? Dan baju yang lama pun enggak match. Enggak bisa. Saudara, Yesus dengan tegas katakan kita harus tinggalkan yang lama. Ayat berikutnya Yesus beritahu kita demikian. Ayat 37 dan 38 dari Lukas 5. Yesus lanjutkan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Yesus memberikan sebuah ilustrasi lain kepada mereka. Mereka sangat bisa menangkap ilustrasi ini karena pada zaman itu praktis semua orang adalah petani. Mereka menanam anggur, mereka menyimpan, mereka membuat air anggur, jus ya, bukan wine-nya tapi jusnya, dan kemudian mereka akan simpan jus ini di kantong kulit. Memang jelas sekali mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyimpan anggur yang baru di dalam kantong kulit yang tua. Kenapa? Karena anggur yang baru itu akan fermented ya, dan akan mengembang gitu loh ya. Kalau fermented kan dia mengembang gasnya bukan airnya, dan akan membuat kantong kulit yang lama itu jadi pecah, koyak, dan anggurnya terbuang. Anggur yang baru itu harus diisikan ke dalam kantong kulit yang baru, sehingga waktu dia mengembang, fermented, dia mengembang, kantong kulit yang baru pun bisa mengembang, ya kan? Dan menahan isinya itu. Nah, saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa gerakan Tuhan yang baru membutuhkan pola pikir yang baru. Mindset yang baru. Dengan mindset yang lama kita tidak bisa comprehend sesuatu yang baru dari Tuhan ini, God's new thing ini. Kita perlu kantong yang baru. Kita perlu pengalaman yang baru, bukan masa lalu. Jika kita menolak perubahan, kita akan kehilangan hal baru yang sedang Tuhan kerjakan, yang sedang Tuhan persiapkan. Nah, Paulus lebih lanjut memberitahu kita di dalam Filipi pasal yang 3, 13 sampai 14 demikian. Paulus katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kata melupakan di sini sekali lagi bukan berarti kita reject, kita deny past, tapi kita tinggalkan, kita move on ya. Dia lupakan, dia move on apa yang telah di belakang dia. Dia dengan meninggalkan apa yang di belakang dia dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya dia. Dengan demikian Paulus bisa berlari kepada
tujuan. Kalau kita terus melihat ke belakang, saudara yang bisa nyetir mobil, memang kita harus head check, ya kan, kita harus lihat ke belakang. Tapi kalau saudara lihat ke belakang terus, ya akan nabrak ke depan, ya kan, nggak bisa. Kita memang harus head check, kita harus refleks ya apa yang sudah terjadi, tapi kita tinggalkan, kita nggak terus lihat ke belakang. Kita perlu belajar dari past, tapi kita tidak tinggal di dalamnya. Reflecting on past experiences, both successes and failures, can provide valuable lessons for the future. But don't live there. Don't live in the past. Saudara, kita tidak dapat mengetahui, kita tidak dapat melihat, kita tidak dapat ikut ambil bagian dalam God's new thing kalau kita terus hold on to the past. Entah itu past yang menyakitkan, yang disappointed, atau past yang menyenangkan, kita harus move beyond the past. Nah, setelah kita move beyond the past, next thing yang perlu kita ketahui tentang God's new thing adalah kita kembali ke Yesaya 43 ayatnya 19-21 yang mengatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Hal kedua yang perlu kita selalu ingat adalah God is doing the new thing. God. Ini satu pernyataan yang sederhana namun mendalam. Allah adalah pemrakasa dan pelaksana hal baru, bukan kita. Allah adalah pribadi yang senantiasa memperbarui dan memulihkan. Dan dia tidak dibatasi oleh kegagalan masa lalu atau keadaan masa kini. Bahkan dia tidak terpengaruh oleh keterbatasan manusia. Bangsa Israel adalah penerima anugerah dan kasih Allah. Allah melepaskan mereka dari tangan penindasan dan penganiayaan Mesir. Allah membawa mereka melewati padang gurun menuju tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, yang menggambarkan kemakmuran dan sukacita. Allah mengingatkan mereka bahwa dialah yang menciptakan dan membentuk mereka, dan dialah yang memilih dan memanggil mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, jangan takut, karena aku telah menebus kau. Saudara, ini adalah kata-kata penegasan yang kuat bahwa mereka adalah milik Allah. Dan seperti bangsa Israel, kita semua sudah ditebus oleh Tuhan. Ditebus dari perhambaan dosa. Kita dibebaskan sehingga kita menjadi miliknya. Dan kita aman karena Allah memegang kendali. Allah yang memegang kendali ini perlu kita dengar dan kita pegang, sebab hari-hari ini dalam keadaan yang serba tidak menentu. Di tengah sakit penyakit, penderitaan, kematian, pengangguran, kelaparan, di tengah-tengah pergumulan mental, emosional, dan spiritual yang tiada berakhir dan tidak kelihatan akan berakhir, kita perlu tahu satu hal ini. God is in control. And He still is and always be in control. Bahkan Allah tidak hanya memegang kendali, lebih dahsyat lagi, Allah sedang melakukan hal yang baru. God is doing a new thing. Saudara, ketika Tuhan melakukan sesuatu yang baru, tidak ada seorang pun, absolutely no one, dapat menghentikannya. Ini dahsyatnya. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa Allah melakukan sesuatu yang baru. God
is doing a new thing. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya sudah belajar dari pengalaman hidup pribadi saya bahwa saya tidak dapat menghentikan Tuhan melakukan apa yang Dia mau lakukan. Dan saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Tuhan melakukan apa yang Dia mau saya lakukan jika saya bersedia mengikuti Dia di dalam ketaatan dan kepercayaan, obedience and trust. Nggak ada orang yang juga bisa menghentikan kita kalau memang itu yang Dia kehendaki. Ketika Tuhan mau membawa umatnya, bangsa Israel, keluar dari Mesir, tidak ada seorang pun, baik Firaun, pasukannya, bahkan laut sekalipun, tidak dapat mencegah eksodus mereka. Tuhan melakukan mujizat dengan membelah air laut merah untuk membebaskan umatnya. Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Nehemia, bartender Raja Artasasta, untuk pergi dan membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh, ada oposisi, ada pertentangan yang besar yang kuat. Tetapi Nehemia terus membangun dan tembok itu selesai dalam 52 hari. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Tuhan. Ketika Tuhan mau menyelamatkan Ninive, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Bahkan Nabi Yunus yang enggan dan ngedumel menyampaikan pesan Tuhan, berkhotbah dengan setengah hati, Yunus pun tidak dapat menghentikan apa yang Tuhan mau. Seluruh Niniwe diselamatkan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Tuhan. Ketika orang Majus tidak kembali kepada Raja Herodes untuk memberitahu tentang keadaan dan di mana bayi Yesus ada, Raja Herodes karena takut dan iri memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun. Tapi Herodes tidak berhasil membunuh Yesus. Kenapa? Bukan karena Yesus itu Tuhan. Dia masih seorang anak kecil. Tapi karena tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Tuhan. Ketika Tuhan melakukan hal yang baru, kita tidak bisa melakukan hal yang biasa, saudara. Kita tidak boleh diam saja. Kita harus do something. Apa yang harus kita lakukan? Kita sampai ke poin yang ketiga. Nah saudara, kata pertama dari ayat 19 Yesaya 43 ini dicatat kata lihat atau lihatlah. Saudara, pernyataan lihat atau lihatlah bukan cuma sekedar melihat dengan mata, tapi melihat dengan mendalam. Di dalam bahasa Inggris kita kenal kata perceive. Nah, Tuhan sedang dan akan melakukan sesuatu yang baru. Tuhan menjadikan segala sesuatu baru karena kasih-Nya Dia, bukan karena kita. Bukan karena kita benar, kita baik, kita layak, atau karena kita tahu kehendak-Nya. Tuhan lakukan segala sesuatu baru murni karena anugerah dan kasih-Nya yang kita terima melalui atau dengan iman. Sayangnya saudara, Tuhan yang telah melakukan semua itu untuk kita, Tuhan yang membuat
yang baru untuk kita, terkadang atau sering kita tidak dapat melihatnya. Bangsa Israel pun tidak dapat melihatnya. Oleh karena itu, sangat menarik bahwa pernyataan aku hendak membuat sesuatu yang baru di dalam ayat 19 ini diikuti atau diakhiri dengan sebuah pertanyaan, belumkah kamu mengetahuinya? Saudara, Allah memanggil mereka untuk melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia mau lakukan. Kemudian Allah berikan pertanyaan, belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan mau kita bukan hanya sekedar melihat dengan mata jasmani, tapi dia mau kita melihat dengan dalam, melihat dengan pengertian, melihat dan menyadari, melihat dan memahami. Tadi saya sudah katakan, bahasa Inggris itu dipakai kata perceive. We must perceive what God is doing. Nah saudara, disitulah masalah Israel dan kita. Kita sering tidak dapat perceive, tidak dapat memahami apa yang sedang Tuhan lakukan di antara kita, pada kita. Kenapa demikian? Saudara, kita mungkin terlalu sibuk dengan agenda kita sendiri, dengan keinginan dan hasrat kita. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, karir kita, bisnis kita. Kita terlalu sibuk dengan keluarga kita, ataupun kita terlalu sibuk dengan kesenangan atau masalah kita, sehingga kita tidak punya waktu untuk berhenti, untuk berdiam diri, untuk melihat apa yang sedang Tuhan lakukan. Kita harus bisa melihat seperti Abraham melihat. Dia mempersepsi, memahami, menatap Tuhan dengan seksama. Dan yang terlebih penting lagi, ia melihat melampaui situasi dan kenyamanannya. Sehingga saat Tuhan memanggilnya keluar dari negerinya untuk menjelajah ke tempat yang tidak dia ketahui, dia lakukan itu. Dia ikut Tuhan. Dia keluar, dia berangkat. Kita harus bisa melihat seperti Nuh melihat. Ia melihat melampaui, beyond padang gurun yang gersang, yang kering. Ketika Tuhan menyuruhnya untuk membangun bahtera kapal yang besar. Gak mungkin kan, ini di padang gurun, kering. Suruh bangun kapal yang besar sebab akan banjir. Tapi Nuh melihat beyond yang kelihatan. Dan Nuh taat, dia bangun bahtera, kapal yang besar. Sehingga dia beserta keluarganya selamat. Saudara, kita harus bisa melihat seperti Maria melihat. Dia melihat melampaui keadaan dirinya sendiri. Ketika Tuhan memanggil dia untuk menjadi ibu dari anak yang kudus. Dia bisa melihat, memahami apa yang Tuhan sedang lakukan. Dia taat. Dia melahirkan Yesus Sang Juru Selamat. Kita harus bisa melihat seperti Paulus melihat. Dia melihat melampaui hidupnya sendiri ketika Tuhan memanggilnya untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saudara, apakah saudara bisa melihat, mempersepsi melampaui situasi saudara, melampaui tantangan pribadi kita,
melampaui masalah-masalah, krisis-krisis yang ada. Kalau kita fail to see, kita gagal to perceive, saudara, God's new thing ini tidak akan terjadi. Dalam arti tidak akan kita alami. Tuhan akan terus bergerak. Dia akan terus membuat sesuatu yang baru, tapi kita tidak mengalaminya. Kita perlu lihat beyond apa yang ada di depan. Nah, saudara, saat ini kita menghadapi beberapa tantangan, ya, dengan apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam gereja pelayanan kita ini. Tadi Pastor Cipto sudah berdoa untuk gedung baru kita. Izin untuk renovasi gedung baru itu satu tantangan buat kita. Dan tentunya juga keuangan. Namun saudara, kita jangan terpaku pada keterbatasan dan tantangan ini. Kita harus bisa melihat apa yang Tuhan mau lakukan nih, apa yang Tuhan sedang lakukan. Kita lihat melalui mata iman kita. Maka kita bisa melihat hal-hal baru yang Tuhan panggil kita untuk kita lakukan sebagai gerejanya. Apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan? Kita lihat poin berikutnya, poin yang keempat. Kita lihat ayat yang ke-21, mengatakan demikian, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, God is calling us to work with Him, untuk memberitakan kemasyurannya, untuk memberitakan hal-hal baru. Allah tidak hanya memulai hal baru, Dia tidak hanya memanggil kita untuk melihat, menerima dan memahami hal baru tersebut, tapi Dia mengundang kita untuk berpartisipasi, untuk bekerja bersama dengan Dia dalam melaksanakan hal barunya itu. Kita harus bergandengan tangan dengan Tuhan dalam memberitahu dunia akan kabar baik, kabar keselamatan, kabar baru dari Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk ikut ambil bagian di dalam karya keselamatannya, di dalam amanat agungnya. Nah saudara, dengan hal baru yang Tuhan berikan, kita ini harus perbesar kapasitas kita. Kita akan punya gedung baru, bukan akan, kita sudah punya gedung baru yang lebih besar, saudara. Kita semua harus perbesar kapasitas kita di dalam melayani Tuhan. Kita harus mengundang, membawa lebih banyak lagi orang untuk datang berbakti bersama pada hari Minggu. Pekerjaan, tugas bersih-bersih makin banyak, lebih banyak ruangan, lebih luas, lebih banyak orang. Jadi akan lebih kotor. Tapi saudara, kita harus bekerja bersama dengan Dia. Itu sebabnya tadi saya tanyakan kepada kita semua, apakah kita sungguh-sungguh mau Tuhan lakukan sesuatu yang baru? Apakah kita sungguh mau God's new thing ini? Atau kita lebih suka kepada good old days, yang santai, enteng, yang sudah kita ketahui, yang kita comfortable? Saudara, untuk God's new thing, kita harus bersedia mengundang orang lebih banyak. Mungkin kita harus menjemput dan mengantarkan orang lebih banyak karena lokasinya pindah. Yang pasti kita akan mencuci piring lebih banyak, vakum lebih banyak, bersihkan toilet lebih banyak
di sini cuma 2 ya kan, sana kan ada 6 toilet. Saya sudah diberitahu. Jadi saudara bisa bayangkan, kita harus perbesar kapasitas kita. Kalau kita sudah lakukan segini saat ini, saudara, kita harus lakukan lebih banyak lagi. Kita harus bekerja lebih keras untuk God's new thing. Biar kemuliaan Allah dan kehadiran Allah boleh memenuhi seluruh bumi. Nah saudara, kita tidak dipanggil untuk menjadi penonton atau pengamat atau komentator, meskipun itu yang sangat kita sukai. Nah, ya kan? Kita dipanggil untuk menjadi partisipan, menjadi pemain. Tadi sudah kita lihat, sudah kita pelajari, waktu Tuhan berkata, lihat atau lihatlah, bukan berarti kita cuma lihat, menonton. Tapi kita harus memahaminya, kemudian kita harus ikut bermain, kita harus ikut berpartisipasi. Dan ketahuilah, saat kita ikut berpartisipasi, saat kita ikut bermain, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. He will provide, He will equip. Ayat 20, bagian yang B katakan pada kita demikian. Aku, Tuhan, telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk apa? Untuk memberi minum. Kepada siapa? Umat pilihannya dia. Dia berbicara tentang hal baru, dia berbicara tentang apa yang dia lakukan, apa yang akan terjadi, dan dia katakan dia sudah membuat air memancar, dia sudah membuat sungai-sungai untuk memberi minum umat pilihannya dia. Orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang mengikuti dia, orang-orang yang mau melakukan kehendaknya. Dia sediakan apa yang kita butuhkan, dia perlengkapi kita. Dia yang memulai, dia yang sediakan. Kita cuma perlu membuat diri kita ini available buat dia. Simple kan? Ya, but not easy, I know. Tapi itu yang Tuhan kehendaki. Dia mau kita do works with Him. Poin yang terakhir, poin yang kelima, kita melihat di dalam ayat 20 dan 21, kita melihat kata yang sama, yaitu kata umat. Ya, kita yang berpartisipasi disebut sebagai umat, umat pilihanku atau umat yang telah kubentuk. Nah saudara, umat itu berbicara tentang lebih dari satu orang, ya kan? Nggak ada umat itu satu orang, nggak ada. Umat itu berbicara tentang sekelompok orang yang bersatu, unite. Nah saudara, hal terakhir yang perlu kita ketahui di dalam God's new thing adalah the importance of unity. Allah memanggil kita untuk bekerja bersama dalam kesatuan dan kasih untuk membangun. Ingat, untuk membangun, bukan untuk menghancurkan hal baru yang sedang Allah kerjakan. Kita bergandengan tangan, kita bekerja sama untuk membangun. Saudara, ada sebuah kisah, ya, 2 orang pendeta ketemu. Gereja mereka itu hampir sama besarnya, ya, 100-an orang. Mereka ketemu, mereka ngobrol. Kemudian pendeta yang pertama bertanya kepada pendeta yang kedua. Pertanyaannya adalah, di gerejamu itu ada berapa anggota jemaat yang aktif? Ya. Wah, pendeta yang kedua ini pun berkata 80.
Si pendeta, wah hebat sekali, luar biasa di gerejamu. Di gereja saya cuma 40, nggak sampai 40 yang aktif. Kemudian pendeta kedua katakan, ya di gereja saya benar ada 80 anggota yang aktif, 40 aktif ikut melayani bersama saya, yang 40 aktif melawan saya, katanya. Saudara, kita semua harus aktif, tapi bukan aktif menghancurkan. Kita aktif bekerja bersama for God's new thing. Nah, saudara, kita bergandengan tangan, aktif menyambut, mewujudkan God's new thing. Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ketiga katakan pada kita demikian, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, kata diam bersama ini jangan dianggap diam bersama gitu loh, ya. Nangkep nggak? Diam bersama. Jadi rukun kan? Kalau gitu kan? Ya disuruh rukun, diam bersama gitu loh. Bukan, saudara. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata duel. Duel artinya bukan duel bahasa Indonesia. Duel tinggal bersama. Tinggal bersama itu maksudnya ya kita hidup bersama-sama, menjalani hidup bersama-sama, berjalan bersama. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama, berjalan bersama dengan rukun. Nih, berbicara tentang unity. Kemudian ayat kedua katakan pada kita demikian. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara, minyak ini berbicara tentang urapan. Saat kita unite, saat kita bersatu, urapan itu akan turun. Dari atas, dari pimpinan, urapan itu akan turun. Dan ayat 3 katakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jelas embun ini berbicara tentang berkat. Saat kita unite, saat kita bersatu, saudara, berkat Tuhan itu akan mengalir. Tuhan mau kita menjadi satu. Yesus di dalam doanya yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, Yesus berdoa supaya orang-orang percaya menjadi satu, united, unity. Karena hanya di dalam unity, saudara, perhatikan kata ini, unity, bukan uniformity. Nih. Kita sering rancu antara kata unity dan kata uniformity. Uniformity itu artinya semua sama, uniform, seragam. Sedangkan unity ini ya beda-beda, tapi united, jadi satu. Nah, hanya di dalam unity Tuhan akan menyatakan hal yang baru. Hanya dengan unity God's new thing akan terwujud. Jadi unity ini sangat penting untuk God's new thing terwujud. Nah, saudara, pagi ini saya mengajak kita untuk sekali lagi renungkan apa yang kita mau. Apakah kita sungguh mau Tuhan lakukan sesuatu yang baru?
buat kita, baik secara pribadi maupun secara korporat, secara bersama, secara gereja. Kalau saudara katakan saya mau sesuatu yang baru, perlu ingat, kita harus tinggalkan yang lama. Yang lama ini tidak hanya berbicara yang tidak mengenakan, termasuk yang enak. Harus kita tinggalkan, sebab kita tidak mungkin bergerak ke new thing kalau kita tetap pegang di good old days itu. Kita harus tinggalkan. Dan kita harus ingat, it is God yang melakukan hal yang baru, yang membuat sesuatu yang baru. Dia, bukan kita, dan bukan karena kita. Bukan karena kita ini lebih baik, bukan karena kita ini lebih benar, tapi karena Dia. Dan kalau Dia mau, saudara, tidak ada apapun juga yang bisa menghalanginya, yang bisa menghentikannya. It will go through. Dan saudara, kita perlu bisa melihat dengan dalam, sehingga kita bisa memahaminya. Kemudian kita bisa ikut ambil bagian. Dan untuk hal baru secara korporat, secara bersama, kita perlu unity. Kerjakan, lakukan bersama. God's new thing. New, baru, berarti ada perubahan, ya kan? Ada yang berubah. Sebab nggak bisa disebut new kalau nggak ada yang berubah. Nah, banyak orang bergumul, banyak orang struggle dengan perubahan. Mereka takut akan hal yang tidak diketahui, yang belum bisa mereka lihat, dan mereka pun terjebak di masa lalu. Namun Allah memanggil kita, umatnya, untuk terus maju. Dan ketahuilah, saat Dia memimpin, saat Dia membawa kita ke dalam sesuatu yang baru, itu selalu untuk kemuliaannya Dia dan untuk kebaikan kita. Bangsa Israel harus percaya, harus trust, bersandar kepada Allah ketika mereka meninggalkan Mesir. Para murid harus menerima cara hidup yang baru bersama Yesus. Kita juga harus bersedia menerima hal-hal baru yang sedang Allah kerjakan. Saya undang tim Present Worship